Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Hadir kembali, tidak bosan saya Bung Komeng Pradana akan kembali menemani Anda untuk senantiasa memberikan kabar-kabar tentang Timnas Indonesia ya. Kabar apa yang akan saya sampaikan pada pagi hari yang cukup cerah ini kawan? Ya tentunya mohon bersabar dulu ya, karena intinya kita itu sambil santai ya, santai-santai atau kabar santai lah ya. Untuk mengawali aktivitas, selama beraktivitas, semoga aktivitas Anda lancar dan senantiasa mendapatkan rezeki halal dan barokah, sukses selalu, dan kembali dapat berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, dari beberapa informasi atau kabar yang saya sampaikan lewat channel Laskar Bola ini, tentunya dukungan dan partisipasi serta kebersamaan panjenengan tentu saya harapkan ya untuk tekan tombol subscribe dan juga di like ya. Untuk yang mau berkomentar silakan aja, karena saya adalah bukan komentator, bukan bukan promotor bola atau juga bukan profesor bola, bukan atau juga bukan penganalisis bola, bukan ya. Saya adalah pecinta bola ya, pecinta bola. Nah, tapi saya juga ingin berbagi-bagi informasi untuk sementara ini karena saya masih ada rasa kecewa ini sama timnas ini. Tentang kemarin-kemarin itu loh ya, sudah tahu sendiri yang kekalahan kemarin. Dan untuk mengobati kekecewaan akan saya coba yakinkan diri saya sendiri tentunya dan juga kawan-kawan semuanya untuk tetap tidak boleh kendor, tidak boleh turun semangat atau rasa cinta kita kepada para tim Garuda Indonesia, tentunya sepak bola ya, dan kecintaan kita kepada bangsa dan negara ini ya. Sebelum saya sampaikan, saya ucapkan selamat Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Mari kita isi hari kemerdekaan ini dengan bersyukur, berdoa, dan mengisi dengan hal-hal yang positif dan merenungkan dan berterima kasih kepada para pahlawan yang telah berjuang gugur dalam memerdekakan negara Indonesia tercinta ini ya. Oke, kali ini akan saya coba kasih kabar untuk skuad timnas Indonesia atau nama-nama yang akan berlaga atau yang sudah dipersiapkan oleh pelatih timnas Indonesia kita, John Hartman ya. Oke, jadi selain skuad timnas juga ada peta kekuatan tim nasional sepak bola kita ya, yang dipastikan bakal mengalami perombakan total atau signifikan ya untuk menjelang bergulirnya ajang FIFA Asian Cup 2026. Jadi John Herman itu mencoba merombak total para pemain dan juga sekaligus untuk mendobrak kesiapan dalam menjelang menghadapi turnamen nanti ya. Jadi ada sebuah informasi juga yang resmi ya, dan pembaruan skuad dari Garuda mulai tanggal 10-12 Agustus kemarin ya. Itu jadi jajaran pelatih yang dipimpin oleh pelatih kepala John Herman ini itu berencana memanggil belasan pemain dispora dan juga naturalisasi yang berkompetisi di luar negeri ya. Jadi John Herman ini mencoba memanggil pemain-pemain dispora
untuk dikolaborasikan ya dengan pemain naturalisasi ya. Jadi langkah strategis ini diambil oleh John Herman dan juga tentunya oleh PSSI ya pasca evaluasi ya, pasca reformasi evaluasi performa timnas Indonesia yang babak penyisihan grup ajang regional sebelumnya ya. Jadi angin segar nih. Jadi pemain-pemain yang bermain di luar negeri itu dipanggil semua dan nanti dikombinasikan, kolaborasikan, nah, maksudnya diperpadukan gitu loh ya, dengan pemain diaspora ya, oke. Jadi angin segar ya, dengan kehadiran dari deretan pemain berpengalaman internasional, itu nanti diharapkan itu mampu mendongkrak performa Garuda secara keseluruhan di kompetisi bergengsi kawasan Asia Tenggara ini ya. Jadi ada skuad utama dan amunisi diaspora baru ini kayaknya ini. Jadi skuad utama pemain naturalisasi dan juga ada kombinasi yang mana diambil dari pemain-pemain yang cukup memiliki amunisi dalam melakukan penyerangan terhadap pemain lawan ya. Terus juga untuk persiapan ya menjelang turnamen terus itu dimatangkan itu melalui pemantauan insentif dan juga staf kepelatihan dan terdapat hingga 15 pemain diaspora yang masuk dalam radar komposisi tim. Jadi sekitar ada 15 pemain yang sudah dilihat sudah dipantau gitu ya, ternyata ada 15 ini kayaknya pemain diaspora ini yang mungkin akan diseleksi nanti ya, diseleksi lagi nanti untuk mampu bermain berkombinasi dengan pemain naturalisasi. Itu yang penting. Kalau pemain naturalisasi yang main di Eropa ya nanti itu insya Allah sudah tidak diragukan lagi. Yang jadi masalah itu adalah pemain diaspora nanti apakah bisa mengkombinasikan atau beradaptasi dengan pemain-pemain dari yang berdebut di Eropa itu ya. Nah, jadi di permainan kemarin itu kayaknya ada kelemahan-kelemahan dari lini pertahanan dan juga penjaga gawang, lini pertahanan atau back ya, terus juga penyerang ya. Kita coba dari lini pertahanan dulu ya. Jadi sektor pertahanan nanti itu akan menjadi lini yang mendapatkan tambahan amunisi. Amunisi yang paling tebal. Maksudnya paling tebal itu akan sulit untuk dibobol atau dilewati ya. Jadi di situ ada 2 back tangguh yang meliput di Eropa ya. Siapa dia adalah Jai Ijaz dan juga Kevin Dick. Nah ini kemarin waktu AFF kan dia nggak ada ya, waktu AFF kemarin. Nah ini karena ya sekali lagi karena di AFF itu bukan masuk kalender FIFA, jadi nggak perlulah untuk manggil Jai Ijaz atau Kevin Dick. Nah untuk kali ini masuk kalender FIFA kawan. Jadi Kevin Dick, Jai Ijaz itu dipanggil ya, karena wajib untuk klub melepas pemain yang akan membela negaranya, itu wajib. Kalau pertandingan itu masuk dalam kalender FIFA. Tapi kalau tidak masuk dalam kalender FIFA, untuk klub nggak wajib. Nah, karena klub yang menentukan juga boleh enggaknya untuk membela negara. Tapi kalau untuk ajang yang masuk di kalender FIFA itu klub wajib, itu sudah peraturan dari FIFA ya, wajib melepas pemainnya untuk membela negaranya, gitu ya. Oke. Kemudian juga
Ada beberapa nama ya pemain serta pemain belakang, kiper ya, baik kiper naturalisasi dan juga kiper dari diaspora yang dikonfirmasi untuk masuk proyeksi skuad timnas. Ini apa siapa saja? Di sini ada pemain naturalisasi yang sudah tidak diragukan lagi. Ada 2 penjaga gawang yang main di Eropa. Ini nanti juga akan membela timnas di Piala ASEAN, turnamen ASEAN Cup ini ya. Di antaranya ada Martin Paes. Martin Paes juga nanti akan membela, akan balik pulang untuk membela kawan-kawan timnas. Dan juga ada Emil Audero, itu penjaga gawang Indonesia yang sudah tidak diragukan lagi. Nah, lain dengan kemarin ya, kalau kemarin kan pemain-pemain dari diaspora semua itu kayaknya masih ibaratnya main itu masih kurang tenang, rasa gugup, percaya diri kurang karena memang pengalaman tidak sama dengan Martin Paes dan juga Emil Audero. Dia main di Eropa, sudah terbiasa dengan menghadapi pemain-pemain bintang ya. Terus juga untuk back tengah nanti akan diisi oleh Jay Ijes ya, Jay Ijes. Tuh sudah tahu sendiri kan bagaimana kemampuan Jay Ijes, selain dia back tengah juga dia mampu juga multifungsi lah ya untuk main di tengah lapangan dan juga bisa membantu untuk jalur bola ya dalam menusuk ke pertahanan lawan. Kemudian untuk back back kanan tengah ya, kanan tengah. Jadi ini nanti berlapis. Kanan tengah itu ada Kevin Dick ya, Kevin Dick. Terus juga nanti akan dibantu dengan Mas Hilgers ya, back tengah juga. Jadi ini nanti mungkin dicadangkan salah satu. Nggak mungkin main bersamaan ini, karena ini posisinya, ini skillnya di 2 ini, back tengah ini ada ada Mas Hilger, Kevin Dick. Kevin Dick bisa juga langsung main ya, karena dia bisa main di bek kanan, bisa di tengah. Karena nanti di situ ada Justin Hubner juga. Itu bek kanan, bek tengah juga itu ya. Biasanya yang main duluan itu nanti Justin Hubner ya. Terus juga ada bek kiri. Ini juga ada bek kiri yang nggak main di Piala AFF. Ini nggak ada yang main semua ini ya di Piala AFF ini. Jadi sebetulnya Piala AFF itu pemain-pemainnya bukan di level level khusus dari timnas, itu level 2-nya ya. Ada Calvin Verdong, itu nanti posisinya tuh bek kiri, yang Calvin Verdong ini ya. Terus juga ada nanti di situ mungkin dicadangkan ada Saina Patinama, itu mungkin nanti jadi cadangan. Biasanya cadangan itu ya, karena kekuatan atau juga keahlian cara bermainnya itu lebih bagus dari Calvin Verdong ya. Terus juga ada Sandy Walsh. Sandy Walsh itu bek kanan, dan juga ada siapa mana gue? Ada Tin Gippen ya, Gippen dan Dean James itu back sayap. Nah, back sayap. Jadi dia itu bermain back dan juga bisa membantu sayap nanti ya. Nah, itu susunan back dan juga penjaga gawang. Untuk lini tengah dan penyerang, ya, di lini tengah dan depan itu kombinasi pemain itu berpengalaman dan dari asli dari pemain timnas Indonesia ini atau berdarah diaspora ya, berdarah diaspora itu siap menambah daya gedor Garuda.
Dan juga ada pemain naturalisasi juga ya. Untuk tengah gelandang ya, ada yang disebut atau julukannya Profesor Lapangan. Nah, mungkin Anda sudah tahu ini siapa nih Profesor Lapangan ini ya. Tentunya adalah Tom Haye. Tom Haye nanti menjadi gelandang serang, gelandang untuk pengatur bola ya. Terus juga ada Ivan Jenner juga gelandang. Nanti mungkin bisa dicadangkan dulu atau pokoknya ini adalah susunan pemainnya. Terus ini yang apa itu yang tidak kita lihat di Piala AFF ada Nathan Joe ya. Nathan Joe ini adalah gelandang bek kiri atau bek kiri dia sebagai bek kiri bisa, dia berfungsi sebagai gelandang juga bisa ya. Jadi ada dua fungsi juga dia itu ya. Nathan Joe, terus juga ada Mark Locke ya. Mark Locke yang cara bermainnya kemarin kurang begitu bagus di AFF. Juga dia berposisi sebagai gelandang dan juga ada pemain yang cukup bagus ya penampilannya sebagai sayap sekaligus dia itu berperan sebagai penyerang atau striker juga di sana itu. Nah, dia adalah Ragnar Uratmangun ya. Nah, dia juga nanti sebagai sayap. Dia bisa bermain di sayap kanan, sayap kiri bisa dia itu. Terus juga ada Eliano Regenders, gelandang atau sayap juga. Terus kalau dari pemain muda itu mungkin nanti dicadangkan juga itu. Saya yakin nggak langsung main dia pasti dicadangkan dulu ya. Ada Jean Ryan ya. Ya Jean Raven ya. Itu penyerang. Terus juga ada Michael Baker ya. Itu penyerang juga. Ya mungkin nanti yang jadi penyerang itu Michael Baker dan juga ada siapa itu Ragnar Uratmangun dan juga Jens Raven ya. Terus juga ada Oli Romeni juga nanti mungkin akan jadi penyerang juga di situ ya. Nah, jadi itu nanti sekuat timnas yang akan berlaga di ASEAN Cup 2026. Jadi apa saja strategi dari John Herman dan juga targetnya PSSI ya ke depan. Jadi pelatih John Herman ini menginginkan pentingnya kedalaman skuad untuk menghadapi jadwal pada FIFA Asian Cup 2026. Integrasi antara talenta lokal, Liga 1 dan permainan yang meruput di liga-liga luar negeri itu menjadi kunci utama ya dalam pembentukan karakter permainan tim nasional. Jadi pihak federasi itu melalui situs resminya PSSI ya itu menyampaikan bahwasanya ini organisasi sepak bola dunia atau FIFA ya terus memastikan kelengkapan administrasi para pemain agar seluruh proses pendaftaran sesuai dengan regulasi alih federasi yang berlaku secara sah. Oke. Jadi sangat mengerikan sekali ya untuk skuad timnas kali ini. Yang pemain-pemain yang tidak main di AFF nanti akan main semua. Insya Allah kalau tidak ada halangan atau tidak ada pemain yang cedera, karena masih lumayan panjang ini ya. Karena September nanti ya, September jadi kurang berapa bulan, 1 bulan ke depan ya. Karena insya Allah ada yang mengatakan mulai tanggal 3, ada yang 23, ada yang 26 ya. Oke. Oke, terima kasih kawan-kawan semuanya. Obrolan santai kali ini bersama dengan Laskar Bola dan saya Bung Komeng Pradana. Bukan pakar bola, bukan ya. Bukan pakar bola, bukan promotor atau bukan penganalisis bola. Karena saya juga banyak kekurangan. Saya adalah pecinta bola ya. Supporter ya.
Saya pecinta bola, terutama pecinta bola untuk bangsa dan negara ini, timnas Indonesia. Apapun yang terjadi, kami tetap bangga dan terus mendukung timnas Indonesia. Ya, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan ikuti live kami di Laskar Bola. Sampai jumpa lagi. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.